Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyyil karim. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber keteladanan manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Pada kesempatan mulia ini, khatib berwasiat kepada seluruh jamaah wabil khusus, kepada khatib pribadi untuk senantiasa meningkatkan serta menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita senantiasa akan dapat menjalani kehidupan dengan baik dengan modal takwa yang kita punya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada Jumat kali ini khatib mengajak kita semua kembali untuk terus istiqomah mengambil keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan sejarah umat manusia, ada umat yang tunduk dan ada pula umat yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang bala dari Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dalam Al-Qur'an bagaimana kisah siksaan yang Allah berikan kepada kaum Samud, kepada kaum Ad, sampai kepada kaum Lut. Umat-umat ini sudah Allah musnahkan dari muka bumi karena akhlak jahiliyah mereka melampaui batas. Harus diakui bahwa manusia cenderung ingin mendapatkan kebaikan dan memperlakukan orang lain dengan baik. Akhlak demikian menjadi fitrahnya setiap manusia. Kefitrahan tersebut menjadi hilang karena ketidakmampuan mendengar dan melihat setiap kebenaran. Pada tingkat yang lebih ekstrim, ada beberapa rasul yang menjadi korban pembunuhan oleh umatnya sendiri. Sejarah menunjukkan fase setelah Masehi, bangsa Arab yang mendiami Makkah tumbuh menjadi negeri yang maju dalam hal perdagangan. Tetapi akhlak manusia saat itu semakin jauh dari fitrahnya. Persia dan Romawi yang mengambil Makkah malah menjadi lebih buruk. Di sini peperangan antar cucu Adam kerap terjadi. Siapa yang kuat, dia akan berkuasa, dan yang berkuasa akan terus menginjak bawahannya. Allah telah mempersiapkan kehadiran seorang Rasul yang istimewa sebagai penyeru terakhir untuk seluruh alam. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dakwah yang beliau emban sungguh sangat besar tantangannya. Beliau memikul tanggung jawab yang besar untuk seluruh umat manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tugas yakni sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Allah mempersiapkan Rasulullah menjadi insan yang kamil karena tanggung jawab yang sedemikian besar. Rasulullah memilih akhlak yang santun dan lembut, berkasih sayang, dan ini firman-Nya yang tertulis di dalam surat Al-Qalam ayat 4, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Artinya adalah sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Berbagai rujukan sirah nabawiyah mengabadikan momen ini dan mengharukan tentang amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hingga fase hidup di Madinah dan wafatnya Rasulullah SAW. Para sahabatnya mengambil langsung teladan akhlak Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar yang bergelar Siddiq karena kejujurannya, ada Umar bin Khattab yang memiliki garis hitam di wajahnya disebabkan seringnya menangis mengingat kematian. Ada Sayyidina Utsman yang santun dan pemalu, dan Sayyidina Ali yang berani dan memiliki tingkat kasih sayang yang tinggi kepada kaum mukminin. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya adalah telah datang seorang rasul dari kalanganmu, berat menanggung penderitaanmu, ingin kamu mendapatkan keamanan dan berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 128. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai rujukan utama dalam akhlak meneladani Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan bukanlah suatu yang mustahil, karena Rasul bukan malaikat. Beliau manusia biasa yang di dalam dirinya ada mutiara akhlak yang agung. Beliau senantiasa menangis jika datang firman Allah yang menyebut umat Rasulullah SAW hanya di neraka. Lantas beliau memohon kepada Allah agar umatnya masuk surga. Rasulullah yang sangat rendah hati, seorang penghulu segala Rasul, dipuji oleh Tuhan tapi berjalan di muka bumi tanpa meninggikan kepala. Bahkan ketika Fathul Makkah, beliau menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan kepada kota Makkah. Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam kepada penduduk Makkah yang telah mengusirnya. Tidak ada terlintas amarah kepada penduduk Taif yang dulu melempari dirinya tanpa ampun sampai berdarah lututnya. Beliau memaafkan semuanya, dan maaf dalam Islam yang paling hebat itu adalah dengan fa'fu wasfahu, yakni maafkan dan lupakan semua kesalahan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum wa law kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya adalah, maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan yang penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita betapa Rasulullah SAW itu mempunyai kelembutan agar manusia tahu hatinya menerima dakwah Rasulullah SAW. Sekiranya Rasul keras, tentu banyak orang akan berpaling. Suatu hari seorang badui kencing di masjid, lalu para sahabat datang untuk menahannya. Rasul datang memperlakukan sang badui tadi dengan penuh kelembutan karena ketidaktahuannya. Betapa badui itu jatuh cinta kepada Rasulullah dan hanya mau mendengar apa yang Rasulullah nasihatkan. Contoh akhlak Rasulullah SAW yang lain adalah ketika Rasulullah SAW tidak pernah membalas perbuatan buruk yang menimpanya kepada siapapun. Bahkan meskipun disakiti, beliau mendoakan agar orang yang menyakitinya itu. Hal ini dijelaskan dalam riwayat sebagai berikut. An Abdullah al-Jadali qol sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat lam yakun fahishan wala mutafahishan wala saqaran fil aswaq wala yajzi bi sayyi'ati as-sayyi'ata walakin yafu wa yasfah. Artinya adalah dari Abu Abdullah al-Jadali radhiyallahu anhu berkata, saya
berkata kepada Aisyah, bagaimana sikap Nabi terhadap keluarganya? Aisyah menjawab, dia adalah orang yang paling terpuji. Rasulullah tidak pernah bersikap dengan buruk, kasar atau berteriak di tengah pasar. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia memaafkan dan memaafkan hal-hal buruk yang ditujukan kepadanya secara pribadi. Diriwayatkan dari Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani. Kita diingatkan bahwa akhlak merupakan warisan agama untuk kehidupan masa depan. Rasulullah menjadi acuan utama dalam segala aspek kehidupan. Rasul sebagai ayah, sebagai suami, sebagai masyarakat, sebagai panglima perang, sebagai pedagang dan sebagai yang lainnya. Semua teladan itu muaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terus mencoba meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.